Channel Sing Awam versus Sing Pakar akan segera dimulai dalam episode yang ketiga dengan tema Program MBG versus Wacana Program Astaga, yang diperbandingkan dalam hal program yang mana yang punya konsistensi dan ketahanan kualitas pada produknya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, terus bagikan ke teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman semua, sedulur, sebangsa, setanah air. Salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita jumpa lagi melalui channel Sing Awam versus Sing Pakar. Masih dalam konten yang sama dengan tema Program MBG versus Wacana Program Astaga. Jumpa kita hari ini melanjutkan episode yang ketiga, melanjutkan pembahasan atas tema Program MBG versus Wacana Program Astaga dalam episode yang kedua yang lalu. Yang mana kita dapatkan kesimpulan bahwa wacana program Astaga adalah lebih baik atau lebih efisien dan efektif bila dibandingkan dengan program MBG dalam hal akurasi dan keseragaman nilai kandungan gizi yang terdapat dalam produk asupannya. Teman-teman semua, sebagai kelanjutan dari episode kedua, maka pada episode yang ketiga ini akan kita ikuti bersama pembahasan atas tema konten ini, yaitu program MBG versus wacana program Astaga. Yang berarti pula teman-teman, kita akan memperbandingkan program MBG dengan suatu program yang merupakan ide atau wacana dari pemikiran Sing Awam, yaitu program Astaga atau singkatan dari asupan nutrisi dan vitamin gratis. Hal ini pula lah yang mendorong konten ini menjadi bertemakan program MBG versus wacana program Astaga yang akan kita tinjau berdasarkan pada aspek konsistensi dan ketahanan kualitas dari produk asupannya. Sebagai pengantar teman-teman, bagi kita nantinya dalam mengikuti pembahasan atas tema konten ini, maka Sing Awam terlebih dahulu akan memperlihatkan seperti apakah kira-kira bentuk produknya dari kedua program tersebut, melalui dua buah contoh kemasan dari masing-masing produk. Yang pertama ini teman-teman adalah bentuk kemasan dari produk MBG. Ini hanya sebagai ilustrasi. Sesungguhnya, bahannya terbuat dari stainless steel dengan kualitas food grade, sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Berukuran panjang 22 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 5 cm. Sedangkan, bentuk kemasan dari produk Astaga adalah seperti ini teman-teman. Terdiri dari 15 buah tabung atau botol plastik sebagai kemasan produk Astaga. Satu buahnya teman-teman berukuran sangatlah kecil, tinggi sekitar 5 cm dengan diameter 2,5 cm atau hampir 3 cm. Sebagai perbandingan bagi kita teman-teman, satu paket MBG dengan bentuk kemasan sebesar ini, sedangkan pada produk Astaga ini terdiri dari 15 varian atau 15 jenis dari produk Astaga, berukuran masih lebih kecil dibandingkan dengan paket MBG. Padahal, 15 jenis varian dari produk Astaga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan penuh. Demikianlah teman-teman, perbandingan atas bentuk dari masing-masing produk ini. Teman-teman semua, sebagai kelanjutan dari episode kedua, maka pada episode yang ketiga ini akan kita ikuti bersama pembahasan atas tema konten ini, yaitu program MBG versus wacana program Astaga, khususnya yang ditinjau berdasarkan pada aspek konsistensi dan ketahanan kualitas produk asupannya. Untuk itu teman-teman semua, sebagai acuan kita bersama dalam mengikuti pembahasan ini, Sing Awam akan menampilkannya melalui slide yang berikut ini. Baik teman-teman semua, pada program MBG, dalam hal konsistensi kualitas dari produk asupannya, dapur MBG relatif sulit untuk menjaga konsistensi dari kualitas produknya. Apakah atas bahan bakunya, atau proses pengolahannya, atau atas komposisi dari nilai kandungan gizinya, ataupun pada proses pengemasannya. Hal ini semuanya terjadi karena pada umumnya dilakukan dengan menggunakan cara-cara tradisional. Dalam hal ketahanan kualitas, dapur MBG juga menemui kesulitan dalam hal menjaga ketahanan kualitas dari produk MBG yang dihasilkannya. Hal ini biasa terjadi teman-teman, karena memang semua komponen makanan hasil olahan dapur MBG secara alamiah tidak bisa bertahan kualitasnya dalam waktu yang cukup lama untuk tidak rusak atau basi sehingga menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Pada wacana program Astaga, hal konsistensi kualitas dari produk asupannya, pihak industri
atau produsen produk astaga dalam proses produksinya maupun untuk pengemasannya sudah melalui standar pengujian secara terukur dan akurat sehingga dapat menjamin konsistensi atau terjaganya kualitas dari berbagai varian produk astaga yang dihasilkannya. Dalam hal ketahanan kualitas, produk astaga juga telah melalui proses produksi dan pengemasan yang sudah memenuhi kaidah dan standar industri, juga menjadikannya produk astaga mampu mempertahankan kualitasnya dalam jangka waktu yang panjang atau memiliki masa kedaluarsa yang panjang, yang pada umumnya mencapai sekitar 1 tahun terhitung sejak diproduksi produknya. Dalam hal masa kedaluarsa produk astaga selalu tertera pada setiap kemasannya. Demikianlah teman-teman semua perbandingan antara produk MBG dengan produk astaga dalam hal konsistensi dan ketahanan kualitas produk asupannya. Demikianlah teman-teman telah kita ikuti bersama ulasan atas tema konten ini, yaitu program MBG versus wacana program astaga, khususnya yang ditinjau berdasarkan pada aspek konsistensi dan ketahanan kualitas dari produk asupannya. Dan kita dapatkan kesimpulan bahwa wacana program astaga adalah lebih baik atau lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan program MBG. Setelah sebelumnya, dalam episode yang kedua, kita dapatkan juga kesimpulan bahwa wacana program astaga adalah lebih baik atau lebih efisien dan efektif bila dibandingkan dengan program MBG, khususnya dalam hal akurasi dan keseragaman nilai kandungan gizi yang terdapat dalam produk asupannya. Namun demikian teman-teman semua, Sing Awam ingin mengingatkan kita sekali lagi bahwa di atas semua kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan sampai pada episode yang ketiga ini, ada satu hal yang jauh lebih penting dan sangat menentukan bagi wacana program astaga ini, yaitu bagaimana caranya agar supaya wacana ini bisa tersampaikan dengan baik kepada Bapak Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Sing Awam berharap teman-teman semua berkenan untuk subscribe dan share yang sebanyak-banyaknya. Demikianlah teman-teman akhir jumpa kita melalui channel Sing Awam versus Sing Pakar dalam episode yang ketiga ini. Jika ada salah-salah ucapan atau hal-hal lain yang tidak berkenan bagi teman-teman semua, Sing Awam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan teman-teman semua, semoga besok kita bisa jumpa lagi dalam episode yang keempat dan masih dalam konten dengan tema yang sama, namun dengan dasar tinjauan yang berbeda. Terima kasih sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah bersedia untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Teriring doa dari Sing Awam, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan memberkati kita semua. Akhir kata Sing Awam sampaikan, salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.